Kita lagi finishing project kita yang di daerah Tambelang, Bekasi dengan luas lahan 11x11. Konsep klasik ini dia. Welcome to Tambelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity yang luar biasa. Dan hari ini kita mau review project kita yang ada di daerah Tambelang. Konsep bangunan klasik. Ini bukan sebuah rumah yang biasa, tapi ini adalah sarana ibadah yang kita desain. Dan ini sudah progres 80%. Oke, kali ini kita mereview projectnya kita yang sudah progresnya 80% ya. Mas, ini udah ada 80% mas? Hah? Udah 80% belum? Ya, kurang lebih ya? 70-80%. Hah? 75% progresnya kita ini, dan saat ini kita lagi mengerjakan. Kang, nggak apa Kang, lanjut aja Kang seperti biasa. Takutnya ntar ada yang ganggu. Lewat nggak apa Kang ya, jangan jadi patokan. Hari ini kita mau review project ini, dan saat ini adalah pengerjaan fisik. Pentingnya dari tim kontraktor itu mereview projectnya, terutama di Serenity, kita akan cek kualitas pekerjaannya dalam proses yang seperti ini. Dengan melihat kualitas, tentunya teman-teman bisa mendapatkan jaminan bahwa itu yang terbaik. Oke guys, kita mau bahasin satu persatu detailing dari struktur yang sudah kita kerjakan dan progres saat ini. Let's go. Ada beberapa poin saat ini yang kita mau cek. Yang pertama adalah profilan, plaster dan aci. Ini adalah item halusan yang harus kita cek karena ini adalah menentukan kualitas bangunan. Yang kedua, lagi ada pemasangan plafon. Nah, ini penting banget. Terakhir kemarin kita ada video juga yang plafonnya itu roboh. Nah, kita akan kasih tahu buat teman-teman biar tahu bagaimana sih dapatkan standarisasi plafon yang bagus. Selanjutnya ada pemasangan kusen aluminium jendela. Jadi berketepatan hal ini ada 3 poin yang utama ini yang tentunya akan saya bahas satu persatu agar teman-teman bisa bangun rumah secara maksimal. Kalau misalnya nggak mau ribet, tinggal telepon Serenity untuk bangun rumah kalian. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Kita lihat item pekerjaannya, ini pengerjaan profilan. Nih. Nah, ini adalah pekerjaan profilan yang secara detail. Nah, ini harus dibenang semua. Ini lumayan memakan waktu karena dia halusan ya. Seperti sebelah kanan saya, di depan saya ada tim kita lagi ngerjain halusan. Nah, ini. Nah, ini hari ini nih. Ini hari ini Kang ya. Ini baru hari ini ngerjain ini, dapatnya segini nih. Karena memang kalau alusan itu lama ya. Belum lagi dia harus dia harus jaga nih. Untuk semennya harus tetap kental, cukup aman sehingga ketika ditempel bisa nyatu sama dindingnya. Makanya kalau rumah klasik teman-teman jangan heran ya kalau pengerjaannya lebih lama daripada rumah yang biasa. Nah, kesukaran di proyek ini, jadi dia itu posisinya itu ada di hook ya, sebelah kiri. Jadi dia memiliki 2 fasad, jadi fasad depan dan fasad samping. Nah, buat teman-teman kalau rumahnya di hook dan pingin fasadnya itu dua-duanya itu ada tampak rumah atau tampak bangunan, tentunya itu harganya lebih mahal dibanding tampak satu arah. Nah, itu ya, itu penting nih teman-teman kalau rumahnya di hook, perhatikan hal-hal seperti itu. Kesulitan di proyek ini adalah yang awalnya itu project ini itu benar-benar bangunan lama, musola lama yang kita hancurin, robohin total, terus kita bangun dari nol lagi, fondasi, struktur semuanya dari baru semuanya. Dan elevansinya di sini kita tinggiin ya. Ini naik tinggi sekitar 70 cm dari bawah. Jadi dari sini bawah kalau ke ruangan utama nanti ke bangunan tengah itu semua tingginya itu 70 cm. Jadi tentunya strukturnya itu memakan biaya lebih mahal dibanding kalau dia ketinggiannya masih di bawah 50. Nah, sebelah kiri nanti jadi tempat ini, jadi tempat basah wudhu. Ya, tempat untuk wudhu di situ. Nah, ini masih agak berbahaya ya, banyak aktivitas teman-teman dan ini lagi katrol. Jadi kita nggak bisa bahas ke sana sih. Yuk kita bahas dari sisi dalam ya. Nah, ini area terasnya, terus bingung gua. Nah, ini area teras dan ini untuk pintu utama. Di sini adalah akses kedua. Lewat aja nggak apa. Terus lagi banyak iklan ya. Ini lagi ada gonggleong. Pada mabuk. Nah, ini pintu utama ya. Tapi disiapin di sini adalah pintu untuk ke samping. Dan ini bisa dipakai untuk jamaah ibu-ibu wanita di sini di samping. Dan tapi enak di sini Pak, gongleongnya gede-gede nih. Jadi gongleongnya besar-besar. Jadi ketika sore
adem nih di sini karena lumayan dapat sirkulasi udara yang lumayan kencang ya. Karena memang sebelah kanannya masih sawah. Kebayang kalau udah jadi nanti bagus banget di sini. Dan pengerjaannya sudah tahap finishing di plafon semuanya. Lagi pasang list ya. Pasang list dan ini ada cukup sih ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pengajian, just info tadi lupa ya, belum disampaikan ya. Ini adalah pembangunan musola Baitul Jamiah di Kabupaten Bekasi. Oke. Dan ini nanti aksesnya bisa ke samping, langsung ke area depan. Jadi kalau misalnya ada pengajian, langsung ke mimbar samping. Jadi sekarang ini nggak cuma ngerjakan rumah aja, tapi bangunan komersil kita siap bangun. Nah, ini bagian untuk area di dalamnya. Dan tahapannya lagi pengerjaan plafon. Ini lagi finishing plafon, teman-teman dari tim Serenity untuk pemasangan plafon. Dan ini nanti pakai, seperti biasa ya, kita pakai kisi-kisi di sini. LED lampu LED, nanti kita putar. Terus nanti ada kipas. Nah, tadi ada gambarnya, bentar ya. Nah, ini simulasinya sih. Jadi sebelum dipasang plafon tadi itu kita gambar dulu. Ini titik lampunya. Ini kipas-kipasnya atau siku-sikunya. Ini kipas. Jadi ada 2 kipas yang kita akan siapin kanan kiri. Nanti jadinya bakal wah banget. Di Serenity ketika progress tahap finishing selalu kita upload. Jadi biar kita tahu, nggak cuman ketika finish. Jadi biar tahu teman-teman kualitas pekerjaan kita seperti apa, itu yang paling utama. Nah, karena ini adalah bangunan buat musola atau masjid, tentunya strukturnya itu besar ya. Tuh, struktur tiang-tiangnya itu kolomnya besar-besar. Ini contoh di sini. Nih, teman-teman bisa lihat. Nih, ukurannya itu jadinya 35 kali 30 nih. Ini tiang. Ini tiang utama penyangga. Duh, kenapa Mas kok gede banget tiangnya? Sedangkan kalau kita bangun 2 rumah lantai 2 lantai 3 nggak segede ini ya. Masih standar Hebel bisa 25 ya tebalnya. Nah, karena bentangannya di masjid atau musola itu kan nggak ada tiang tengah ya. Nih kayak gini kan kosong. Jadi pastiin strukturnya itu aman. Jadi biar menjaga kualitas struktur itu memang dari awal. Kita renovasi itu nggak bisa struktur direnovasi, nggak bisa. Yang ada dibongkar struktur. Makanya dari awal kita harus siapin ini untuk apa? Kalau untuk komersil, ruko, ataupun untuk bangunan masjid, musola, dan lain sebagainya, pastinya struktur ukurannya bisa besar. Karena nggak ada tiang di tengah. Yuk kita lihat detail nih beberapa pengerjaan. Nih, teman-teman lagi ngerjain plafon. Jadi pengerjaan rumah atau bangunan itu ya memang lumayan makan waktu ya, karena kayak gini nih. Pelan-pelan, semuanya itu harus rapi untuk menjaga kualitas ya. Ini pemasangan list gipsum dan ini pemasangan untuk plat gipsumnya semua udah selesai, tinggal isi kisi-kisi aja. Nanti jadinya cakep banget. Selanjutnya adalah di sini adalah mimbar area. Mimbar area, teman-teman bisa lihat. Kalau coba deh kameramen agak mundur, Pak. Sini, Pak. Oke, mundur. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Apa sih bedanya kalau teman-teman memakai jasa arsitek ataupun membangun rumah sendiri atau bangunan sendiri? Bedanya nggak kepikiran kayak gini nih. Yang pertama adalah nih, teman-teman lihat di sini ada bingkai. Dan bingkainya itu sebenarnya pelipis, Pak, nih. Nih, jadi nggak lurus dia. Ngeframe gitu loh ya. Jadi framenya kita buat miring seperti ini, nyatu sampai atas. Jadi kayak wajik, tahu wajik, Pak? Kotak wajik kayak bingkai foto. Nah, kayak bingkai foto tapi bawahnya enggak ya. Nah, tujuannya untuk membuat bagian tertentu itu kelihatan mewah, apalagi kalau rumah pribadi di living room. Jadi, perlunya ornamen-ornamen tertentu untuk membuat rumah kita terlihat lebih mewah. Penting loh. Kalau teman-teman bangun rumah sendiri nggak kepikiran ya, nggak didesain apalagi nanti berantakan, nggak didesain, nggak dikonsepin, akhirnya nggak kebayang. Pas, Pak. Nah, di sini tebelnya udah kelihatan, Pak ya. Kita buat lebih tebel, nih. Dan nanti kita kasih lampu, Pak. Di sini kita kasih lampu street panjang. Nah, ini video before-nya nih. Nanti ketika saya review projectnya 100%, ini bisa jadiin patokan ketika ini before-nya dan after-nya seperti apa. Oke, selanjutnya adalah area untuk imam. Area imam sih kita buat kemarin 3 meter dan ini masih aman ya, aman. Terus pentingnya ukuran-ukuran untuk sejadah ya, karena ini saran ibadah panjang. Orang kalau sujud ya, orang sujud itu minimal 120 sampai 160. Itu kalau orang Indonesia cukup segitu. Jadi kita buat di sini aman sih, masih jaraknya. Nah, terus di sini siapin buat penyimpanan untuk alat-alat lah ya. Karena kalau di tempat-tempat komersil itu pasti ada untuk gudang dan sebagainya. Nah, kita siapin di sini untuk gudang. Tuh ya.
siapin semuanya. Dan di belakang kameramen saya ini adalah area yang terkoneksi ke bagian samping tadi. Nah, ini terkoneksi langsung ke ruangan samping atau ke lahan samping. Jadi kalau bisa ada urusan-urusan acara besar, ya pintu 2 lah. Dia pintu kedua langsung masuk ke sini. Bisa si ustadznya gitu ya, atau undangan-undangan orang-orang penting langsung dari belakang sini langsung bisa ke tengah. Nah, langsung kita lagi pemasangan aluminium jendela ya. Biasanya belum bisa dibuka aja, Pak. Nah, ini belum bisa dibuka ya. Jadi masih dalam proses pemasangan nih. Kita pasang jendelanya warna putih karena memang konsepnya nanti ini tempat ibadahnya itu jadi warna putih semua. Jadi kebayang nanti jadi 100% seperti apa. Nah, spek untuk aluminium banyaknya. Kenapa kok pakai aluminium? Biar nggak rayapan sih. Itu saat ini yang paling jadi standarisasi Serenity ya untuk jendela ataupun pintu utama kita selalu utamakan aluminium atau pintu baja. Karena biar apa ya? Mengurangi resiko untuk kropos dimakan rayap. Oh ya, untuk buktiin kalau bangunan ini memang kokoh tuh biasanya kita kampak-kampakin ya, tapi ini ada gancu deh. Kalau misalnya gancuin juga dindingnya mah kalau di Serenity udah terbukti deh, bisa dibuktiin langsung deh. Nah, untuk di bangunan ini ya sebenarnya atapnya semuanya pakai dak full, Pak. Nah, untuk membuktikan kualitasnya pastinya kalau udah struktur segini gedenya, atasnya dak pastikan harus kuat bangetnya. Nah, kita mau naik ke lantai atas untuk melihat proses pengerjaan atap yang dak beton dan memperhatikan kualitas biar tidak bocor di jangka panjang. Seperti apa ya? Yuk kita ke atas. Oke, kita ada di lantai 3, lantai 2 ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini full semuanya kita atapin dak cor. Nah, tahapan di sini ini sangat berbahaya kalau teman-teman nggak perhatikan tahapan-tahapan yang penting. Yang pertama pengecoran. Nah, pengecoran, standarisasi, semen, batu, terus pasir, kombinasinya jadilah plat semen seperti ini. Tapi jangan lupa ada tahapan lagi yang namanya aquaproofing. Nah, tapi kalau di Serenity nggak cukup di aquaproofing. Yang pertama kita finishing pakai lemkra. Lemkra itu adalah pelapis untuk bagian dak beton yang luas-luas seperti ini. Nah, terakhirnya baru kita selesaikan dengan aquaproofing biar tidak terjadi rembesan bocor. Karena kalau udah bocor, kalau dak-dakan seperti ini susah untuk merawatnya. Dan terus elevansi, Pak ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini bagian tengahnya. Ini adalah titik tengah, terus kita buang kanan kiri untuk bagian airnya. Tentunya semua titik di sebelah kanan, sebelah kiri kita udah siapin yang namanya saluran air. Nih, semua pojok kita udah siapin untuk masing-masing pembuangan airnya, untuk pipa buangan air. Nah, ini penting nih. Nah, terus jangan lupa dikasih bibir seperti ini. Jadi ketika nanti air dari tengah ke samping, semuanya tinggal masuk ke bagian folderan atau pipa pembuangan yang udah kita siapin. Dan informasinya untuk plat ini standarisasinya dari Serenity selalu kita buat ketebalannya itu di minimal 15 cm. Nih, kalau gini ini. Nih kameramen boleh nih. Ini nggak gerak sama kok gerak ya, nggak suara dung 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 gitu ya. Jadi platnya benar-benar kokoh banget. Ini di atas kalau malam-malam bisa dijadiin apa ya? Apa ya? Enak lah pokoknya kalau di atas ini bisa buat pingpong ini. Besar banget. Nah, di sini nanti ada kubahnya ya. Ini ada kubah di tengah. Mang Hendy nanti kubah di sini Mang Hendy ya. Kubah nanti kita buat, berarti kita dinding dulu ya Mang ya. Dinding dulu. Baru nanti kubahnya di atasnya ya. Nanti ada kubah di atas ini. Diameternya kurang lebih berapa Mang ya? 70. 70 untuk dia diameter untuk platnya. Terus di sini ada menara. Nah, ini menara kita siapin lampu street juga dari depan. Nih, ini menara hiasan. Nah, jadi kalau biasanya kan kalau kita bangun musola atau masjid itu ada menara-menara. Nah, kita siapin sebelah kanan ini menara. Terus nanti kita siapin toa. Toa di sebelah mana, Pak? Oh, toa tetap di area sini ya, Pak? Di atas. Masuk dalam ini? Enggak, di samping. Oh, di samping sini. Nanti toa kita taruh, jadi dia nempel di sini Pak ya, nempel di tiang sini, 2 arah nanti kita siapin. Nah, ini teman-teman lagi ngerjain setting untuk cek sound toa karena mumpung lagi pengerjaan finishing plafon. Nanti ketika udah selesai semuanya, jadi tinggal udah rapi baru kita finishing.
Oke, itu dia tadi aktivitas kita untuk review project kita yang di daerah Tambelang. Semaksimal mungkin kita akan finishing dulu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe Rumah.Serenity, dan pastinya dukung selalu channel kami agar bisa terus semangat, bisa mengedukasi buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau renovasi rumah atau mau desain, boleh langsung konsultasi ke nomor telepon 08 88 10 61 633, langsung ke admin Serenity. Kita kasih harga terbaik dan kita kasih pelayanan terbaik buat kalian semua. Buat hari ini review untuk pembangunan musola Baitul Jamiah ini, semoga bisa nular kepada semua owner yang ingin bangun musola juga atau masjid yang keren konsep klasik seperti ini. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.